wabarakatuh. Tentunya kami terima kasih atas kehadiran sekalian. Di hari ini tanggal 24 Desember 2020 ini adalah genap usia PT Gresik Palembang yang ke-61. Umur yang menurut kami sudah cukup sangat dewasa ya, sudah lebih dewasa. Artinya dalam usia yang sudah cukup tua juga, artinya kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik, dan kita tidak pernah merasa tua. Kita harus selalu muda dan selalu energik. Oleh karenanya di usia yang ke-61 ini, alhamdulillah semua insan putri sudah merasakan adanya perubahan. Karena kalau kita nggak berubah akan jalan di tempat. Oleh karenanya 4 bulan kami datang di sini, kami ajak diskusi dengan semua. Kita tidak bisa berbuat yang biasa-biasa saja. Kita harus berbuat yang luar biasa, bahkan tidak harus berlalu, kita harus melompat. Seperti yang diminta oleh Bapak Presiden. Kita melompat, lompatan apa? Lompatannya kita sudah mencapai beberapa KPI yang ditetapkan oleh Kementerian Usaha. Dari sisi produksi, kita sudah melakukan target yang saya sampaikan awal bahwa saya secara pribadi tidak suka dengan mencapai target, tapi saya lebih suka melampaui target. Kalau melampaui, asumsinya adalah pasti tercapai. Jadi kami ajak teman-teman, alhamdulillah di penghujung tahun ini, semua kinerja 2020 ini alhamdulillah terlampaui. Di kondisi seperti ini kita harus bergandeng tangan, bersinergi, berkolaborasi dengan semua pihak. Oleh karenanya pada hari ini, di momen yang 61 ini, kami dari media industri sesuai arahan dari pengusaha Group, kita akan bertransformasi. Bertransformasi tidak hanya sebagai industri pupuk, tapi kita bertransformasi bahwa industri itu adalah sebagai pendamping kelompok tani. Nanti kita siapkan ada satu komunitas, satu ekosistem dari hulu sampai hilir. Kelompok taninya kita bina, kita pendampingan, kita mulai bagaimana cara memupuk yang baik, tepat waktu. Kemudian kita ajak supaya mereka tidak bergantung pada subsidi. Ini yang kita ajak. Alhamdulillah kita sudah mulai mengembangkan itu semua, ada solusi. Di situ ada perbankannya untuk mendapatkan kur. Kemudian kita ada jaminannya dari asuransi. Kita menggandeng off-takernya. Kita off-takernya banyak dari industri. Kami kemarin baru pulang dari Belitung. Kami mengembangkan di sana adalah untuk perluasan dan pengembangan lada dan kopi di Belitung dengan Pak Wakil Gubernur. Kemudian dalam waktu dekat kami akan mencoba membuat ada solusi di Banyuasin. Kami sudah kerjasama dengan Pak Bupati. Kami akan coba mengembangkan dari sisi pengembangan. Sesuai dengan arahan Pak Gubernur Sumatera Selatan, saat ini Sumsel masih di urutan keempat ya, tidak salah ya, sebagai lumbung pangan. Beliau punya cita-cita akan mengejar itu semua, paling tidak masuk ke 3 atau ke-2. Nah, kami akan siap itu dan kami akan mensupport Pak Gubernur dengan pengembangannya. Karena kami berkeinginan, kami kemarin melapor ke beliau juga bahwa kami punya keinginan akan merevitalisasi pabrik-pabrik yang sudah konsumsi energinya tinggi dan sudah tidak efisien. Jadi kami tetap berupaya semaksimal mungkin bahwa pengembangan pabrik itu tetap di Tanah Sriwijaya, tetap di Palembang sebagai kebanggaan orang Sumatera Selatan dan Sumatera sekitarnya. Sehingga kita bisa meningkatkan efisiensi dari sisi produksi. Dan insya Allah mohon doa restunya. Titiknya sudah ditentukan. Tetap lokasinya di sekitar sini, di pabrik sini. 3B ya? Ya, insya Allah nanti kita cari namanya yang lebih menantang ya. Artinya kita lebih mengefisienkan konsumsi gasnya. Pabrik mana Pak yang kira-kira perlu direvitalisasi? Ya kita punya 1B, 2B, dan tinggal 3 dan 4. Ya, 3 dan 4 akan kita revitalisasi menjadi pabrik baru yang lebih bagus lagi ya, yang lebih efisien lagi. Kemudian persoalan yang besar adalah kami sampaikan ke Pak Gubernur kemarin bahwa kendala di kami ini di sini adalah pendangkalan sungai Musi. Oleh karenanya kemarin kami dapat apresiasi dari Pak Gubernur. Pak Gubernur bersama kami akan berkoordinasi dengan pemerintah di pusat karena terkait dengan alur itu adalah beberapa wilayah yang masih menjadi tanggung jawab Kementerian PU ya, dan juga Kementerian Perhubungan. Oleh karenanya kami akan segera melapor kembali. Kami akan berkoordinasi supaya, karena kesulitan kami adalah masalah speak out. Yang dulu kita bisa melakukan ekspor di atas 11.000, bisa ngirim ke beberapa daerah. Sekarang kita hanya bisa ngirim sekitar 5-6.000. Ya karena pendangkalan itu yang sedang kita selesaikan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.